Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya dari kelas Ekonomi B, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan alat-alat pendidikan. Yang kedua, jelaskan bagaimanakah kondisi lingkungan dan lembaga pendidikan yang kondusif menurut saudara. Ketiga, jelaskanlah peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan di Indonesia. Dan yang keempat, menurut saudara, bagaimanakah hubungan timbal balik antar lingkungan pendidikan di Indonesia. Alat-alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Selain daripada itu, alat pendidikan juga bisa diartikan sebagai perlengkapan yang dipakai dalam usaha pendidikan. Dalam praktek pendidikan, istilah alat pendidikan sering diidentikan dengan media pendidikan, walaupun sebenarnya pengertian alat lebih luas daripada media. Alat pendidikan adalah langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pelaksanaan pendidikan. Jadi, alat pendidikan itu berupa usaha dan perbuatan yang secara konkret dan tegas dilaksanakan, guna menjaga agar proses pendidikan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif adalah lingkungan belajar di sekolah dalam suasana berlangsungnya proses belajar mengajar. Lingkungan belajar yang kondusif ini perlu diciptakan dan dipertahankan agar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik efektif dan efisien, sehingga tujuan tercapai secara optimal. Lingkungan belajar yang kondusif ini perlu dirancang dan diupayakan oleh guru secara sengaja agar dapat menghindarkan kondisi yang merugikan peserta didik. Usaha guru semacam ini dapat dikatakan sebagai usaha preventif. Peranan keluarga. Peranan keluarga dari segi pendidikan. Keluarga merupakan suatu kesatuan hidup atau sistem hidup yang menyediakan situasi belajar anak. Hal ini berarti keluarga memiliki tanggung jawab kepada anak dalam hal pendidikan. Oleh karena itu, keluarga, dalam hal ini orang tua kandung, harus bertanggung jawab dengan memelihara dan membesarkan anak, memberikan makan, minum, dan perawatan, melindungi dan menjamin kesehatan anak, kesehatan jasmani dan rohani, serta perlindungan dari bahaya yang ada di lingkungan sekitar anak. Mendidik anak dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan anak, sehingga anak bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri. Membekali anak dengan pengetahuan keagamaan. Peran masyarakat. Istilah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama dan hidup sebagai kesatuan atau kelompok. Peran serta masyarakat dalam pendidikan. Mengapa perlu? Karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat, dan negara. Yang kedua, keluarga bertanggung jawab untuk mendidik moralitas atau agama, menyekolahkan anaknya, serta membiayai keperluan pendidikan anaknya. Yang ketiga, anak berada di sekolah antara 6-9 jam, selebihnya berada di luar sekolah atau di rumah dan lingkungannya. Dengan demikian, tugas keluarga amat penting untuk menjaga dan mendidik anaknya. Keempat, pendidikan adalah investasi masa depan anak, oleh karena itu memerlukan biaya, tenaga, dan perhatian. Keberatankah orang tua membayar SPP yang sifatnya bulanan, sedang mereka saja tidak berat untuk membeli rokok setiap hari? Mungkinkah anak menjadi pandai tanpa biaya? Harusnya kita sadar, kita sedang memasuki era globalisasi, dan jika anak kita tidak terdidik, kita akan kalah bersaing dengan bangsa lain. Anak perempuan perlu mendapat pendidikan setinggi anak laki-laki, mengingat mereka akan menjadi ibu dari bayi-bayinya. Peran pemerintah. Sebagai pelayan masyarakat, dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat, seharusnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melayani masyarakat merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Pemerintah dengan semua aparat dan jajarannya perlu menampilkan diri
sebagai pelayan yang cepat tanggap, cepat memberikan perhatian, tidak berbelit-belit, dan bukan minta dilayani. Masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama. Hubungan timbal balik lingkungan pendidikan. Yang pertama, pengaruh keluarga terhadap sekolah dan masyarakat. Keluarga sebagai satuan organisasi terkecil di masyarakat mendapat peran sangat penting karena membentuk kepribadian dan watak anggota keluarganya. Sedangkan masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga. Dari satuan terkecil itu terbentuklah gagasan untuk terus mewariskan standar watak dan kepribadian yang baik dan diakui oleh semua golongan masyarakat. Salah satu institusi yang mewariskan kepribadian dan watak kepada masyarakat adalah sekolah. Yang kedua, pengaruh sekolah terhadap keluarga dan masyarakat. Semakin luas penyebaran produk sekolah yang diikuti peningkatan kualitas akan membawa pengaruh positif bagi perkembangan masyarakat. Sekolah merupakan lembaga investasi manusiawi. Manusia adalah subjek perubahan, perkembangan, dan kemajuan, sehingga kualitas manusia berpengaruh dalam memajukan segi-segi kehidupannya. Dari 4 soal yang telah saya jawab, saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan. Pendidikan yang dikenal sebagai tripusat pendidikan. Fungsi dan peranan tripusat pendidikan itu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya, serta menyiapkan sumber daya manusia pembangunan yang bermutu. Dengan demikian, pemenuhan fungsi dan peranan itu secara optimal merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional. Terima kasih saya ucapkan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.